dulu tuh saya pernah masih zaman-zaman saya sekolah tuh, kalau mendengar suara azan gitu, hati itu pilu gitu. Nah nanti kalau bulan puasa, waktu itu kita masih agama Kristen, sahur itu juga saya sering bangun loh. Saya dulu zaman-zaman saya masih muda berkecimpung juga di gereja sih. Apa tuh yang di gereja yang nyanyi kor itu, saya pasti ikut lah itu dulu. Kamu harus benar-benar Islam, kamu jangan langgar larangan Islam, kamu kerjakan perintah yang dalam Islam. Kalau kamu mampu, kamu harus haji. Saya kalau ingat itu suka nangis, Bapak sudah tidak ada sekarang. Cobaan saya itu kehidupan sehari-hari, tidak mampu gitu. 80.000 lah dulu honornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu diberi kemudahan dalam mencapai rezekinya. Baik, kali ini saya bersama seorang ibu yang ternyata juga mualaf. Kemarin kita sudah ketemu sebelumnya waktu pembagian kurban. Mungkin ibu bisa perkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Sri Nur Mujiati. Bu Sri, ini benar ya seorang mualaf ya? Ya, saya seorang mualaf. Tahun berapa kalau boleh tahu? Itu 90 akhir. Boleh nih ceritakan, kenapa sih waktu itu bisa berpikiran untuk masuk Islam? Mungkin karena hidayah ya, karena hidayah. Tadi suami ini kan orang Islam memang, tapi mungkin dapat hidayahnya lewat suami. Karena suami kan tidak pernah memaksa untuk masuk Islam kan, seperti itu ya. Saya pun waktu dari dulu tuh saya pernah masih zaman-zaman saya sekolah tuh, kalau mendengar suara azan gitu, hati itu pilu gitu. Nah ini yang sebenarnya ya, saya mungkin baru cerita di sini. Pernah cerita juga dengan teman-teman mualaf. Nah nanti kalau bulan puasa, waktu itu kita masih agama Kristen, sahur itu juga saya sering bangun loh. Sering bangun ya Bu ya? Tengah malam tuh kan sering bangun saya. Tapi saya baru menceritakannya di sini. Karena teman-teman dekat juga pernah sih saya. Alhamdulillah. Saya bilang teman-teman mungkin dari dulu memang udah ada apanya ya, udah ada tanda-tandanya kalau kita ini tertarik gitu dengan Islam gitu ya. Dan setelah itu kan nikah, diislamkan, dok sadat tuh baru nikah gitu Islam. Terus itulah karena lingkungan memang semua lingkungan saya, keluarga saya, ipar-ipar saya tuh termasuk kuat dengan agama. Jadi saya memang dididik itu alhamdulillah kalau dari sholat tuh dari dulu udah saya ada diajarkan belajar ngaji apa gitu lah. Terus kalau dari keluarga dulu, memang keluarga dulu tuh banyak yang tidak setuju ya, jelas tidak setuju kan, keluarga jelas tidak setuju itu mereka. Cuman kalau bapak saya sama ibu saya, mungkin ini memang udah jalan kamu, enggak apa katanya. Saya ada bapak saya baru ngomong gini sama saya jadi sedih kalau ingat itu gini, nanti kamu kalau udah masuk Islam, bapak bilang gini, saya suka nangis kalau ingat, karena ini memang saya mendengar sendiri, bapak bilang gini, kalau masuk Islam kamu harus benar-benar Islam, kamu jangan langgar larangan Islam, kamu kerjakan perintah yang dalam Islam. Kalau kamu mampu, kamu harus haji. Saya kalau ingat itu suka nangis, bapak sudah tidak ada sekarang. Jadi saya tidak hiraukan yang lain. Yang penting kedua mama sama bapak udah berikhlas gitu. Lalu gimana perasaan ibu ketika sudah memeluk agama Islam setelah bapak juga setuju, mama mungkin setuju juga ya mama? Iya karena dia tadi bilang begini, ini kan mungkin sudah jalan kamu nak, katanya jalani aja lah karena itu kamu yang menjalani, kami sebagai orang tua ini ya ikutlah apa kata kamu kan gitu dia bilang kan, karena saya dapat hidayah kan. Terus setelah saya berumah tangga banyak sih cobaan saya itu kehidupan sehari-hari tidak mampu gitu. Dulu suami saya honor, lama sekali honornya 8 tahun. Ya kekurangan lah, tapi alhamdulillah saya bisa melaluinya. 80.000 lah dulu honornya. Saya alhamdulillah sampai sekarang suami saya, keluarga ipar semua baik sama saya. Alhamdulillah. Berarti dulu nih dari keluarga sempat tidak setuju. Tidak setuju. Cuman itulah yang saya bilang tadi, kalau bapak tuh ya mungkin sama ibu bilang itu ya mungkin udah jalan kamu lah. Ya kata bapak sampai pesan itulah yang tadi bapak pesan. Seberapa dekat ibu sama orang tua? Dekat, saya sangat dekat dengan ibu, dengan mama. Bapak juga, dengan bapak saya paling dekat. Dulu bapak waktu sakit kan bapak meninggal di Antonius tuh. Dia di sini waktu sakit di sini terus. Padahal bapak itu ada kakak saya di sini ada 2 orang, tapi nggak tahu lah. Tapi karena mereka mungkin kerja ya, kakak abang tuh kerja, saya kan enggak, rumah tangga kan. Jadi waktu bapak sakit tuh di sini dan saya lah yang bawa bimbingnya apa segala itu, yang ngurusnya. Kalau dari keluarga yang mungkin menentang itu? Pokoknya semuanya tidak setuju mereka. Sampai ada yang bilang gini dari keluarga, coba kamu masing-masing agama aja, nggak usah ikut Islam gitu. Kamu agama kamu, suami kamu Islam gitu. Nggak bisa, saya bilang. Nggak ada orang yang bahagia kalau agamanya satu rumah tapi beda agama, saya bilang. Kalau mereka bahagia itu bohong, saya bilang. Bohong ya? Bohong, kalau bahagia itu bohong. Nah, gitu, saya bilang.
Tapi sekarang dengan itulah saya bilang tadi, dengan berjalannya waktu, alhamdulillah baik dah semuanya baik. Saya juga kalau pulang saya sholat ya mak, ya sholat aja mama bilang. Saya sholat ya mak di kamar mama, ya sholat kata mama. Di kamar mama nih Ya boleh sholatnya? sholat aja. Boleh. Boleh. Berarti nggak ditentang sama? Enggak, Oh, alhamdulillah Masya baik kok. Allah. Siapa tuh adik saya sholat ya di kamar saya aja bersih. Adik bilang gitu kan. Oh, mama masih non muslim ya? Iya, non muslim. Puasa aja. Mama kan sering lebaran di sini, orang tua sering. Oh, sering main di sini. Puasa di sini, buka puasa bersama. Dia senang dia sekarang. Insya Allah. Yang paling berkesan ketika masuk ke agama Islam. Islam ini kan, ajaran Islam ini, kalau memang benar-benar kita harus mempelajari. Kalau kita tidak mempelajari, kita rugi kan? Benar enggak? Kalau kita tidak cari ilmu, kita bakal. Sedangkan sholatnya ada ilmunya kan? Cara sholat, cara wudhu ada ilmunya, cara baca Quran semua ini kita harus pelajari. Nanti dengan itu kita udah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tenang. Semuanya serah dengan Allah. Saya begitu, saya serahkan dengan Allah semua gitu. Jadi kita bukan harta yang nyuruh kita tenang kan? Kita berserah diri dengan Allah, itu yang membuat kita tenang. Itu ya. Di dalam rumah tangga kan kita tunjukkan juga dalam rumah tangga dengan anak-anak kita. Sholat apa segala, ngaji. Bibi kan sempat jauh dari ibu. Iya. Sekarang dengar-dengar udah dekat. Itu gimana sih cara mendekatkannya? Ini kan para mualaf nih butuh nih. Iya. Butuh jawaban ini karena mungkin di luar sana banyak mualaf yang seperti ini. Begini ya. Mereka kan dulu kan tidak suka ya mualaf. Kita tunjukkan ini loh Islam. Ini loh sebenarnya Islam yang sebenarnya kan. Kita tunjukkan akhlak kita, sifat kita, keseharian kita kan bagaimana dengan kita. Kalaupun mereka marah, saya tidak pernah meladeni. Wajar aja mereka tidak suka kan, karena dari kecil kan Kristen masa udah bersama Islam. Wajar aja kan mereka marah. Seandainya pun mereka tidak suka, saya tidak meladeni mereka yang tidak suka. Saya tetap suka, saya tetap sayangan keluarga. Apa yang perlu kita bantu kan dengan mereka. Akhirnya kan mereka, oh iya ini Islam kan. Kita tunjukkan bahwa Islam ini yang sebenarnya. Lihatlah loh, Islam seperti ini, sifat-sifat orang Islam seperti ini yang sebenarnya. Jangan ngelihat dari luar sepintas aja gitu kan. Iya. Sekarang aktivitas ibu apa nih? Saya di rumah. Di rumah? Ya, rumah tangga aja. Sebelum pandemi apa nih biasanya? Kegiatan ibu? Ya kegiatan pengajian, ditambah kegiatan ini kasidah. Latihan kasidah nih. Kita ada kasidah mualaf gitu. Yang seperti ini ya? Iya. Oh, ibu pandai main ini? Ya, lagi belajar kan. Tapi udah pernah tampil. Udah beberapa kali tampil ya. Coba Bu, tes. Tes? Kita mau lihat. Cuman ini kalau pukulan saya begini nah. Mantap. Masih belajar, masih belum. Tapi kayaknya udah pro nih. Kalau udah tampil ini biasanya udah pandai. Ini biasa diundang siapa? Ya, berapa kali ya kita tampil waktu itu? 3 kali ya. 3 kali ya Bu ya. 3 kali. Tapi kita masih tetap belajar. Tetap karena pandemi inilah kita itu. Seminggu sekali, setiap hari Senin belajar. Oh iya. Ada guru. Boleh diceritakan ya Bu? Apa sih yang membuat ibu tertarik main rabana nih? Tamu tuh memang suka gitu rasanya. Nanti kan dia kan gendang, selawat kan, cantik gitu rasanya suara selawat dengan gendang tuh kan kalau masuk tuh bunyi selawatnya tuh dengan gendang, apalagi kalau dia pas udah pandai bunyi mainkan gendangnya tuh. Jadi bunyinya cantik, menarik lah pokoknya. Kita kan pasti selawat dulu kalau gendang, selawat Nabi kan. Selawat Nabi. Itu enggak boleh tinggal, tetap gendang tuh ada selawatnya. Mau nanya anggotanya mualaf enggak nih? Iya. Mualaf semua. Semua mualaf. Mayoritas Dayak. Ada beberapa yang Cina ya. Satu ya yang asli Cina, satu. Yang lain Dayak semua. Ini kumpulnya di mana nih? Di sini, di rumah saya. Di tempat ibu nih? Iya, di rumah saya kumpul. Mau nanya ketuanya siapa sih? Saya sendiri ketuanya. Ibu ketuanya? Ya. Masya Allah. Berarti kita nih ngomong sama ketuanya. Kalau rabana nih kan biasanya kan sholawatan isinya. Ya, sholawatan semua. Menurut ibu, apa sih yang dirasakan ketika mendengar sholawatan itu? Sholawatan itu kalau diresapi benar-benar rasanya nangis, anak keluar air mata. Kan sholawatan seperti sholawat badar itu kan. Cobalah kalau diputar. Suka saya sholawat badar itu. Kita pun kadang itu pas main tuh, kita pasti pakai pakaian ini, mualaf Dayak, khas Dayaknya tetap kita bawa kan. Motif Dayaknya tetap dipakai. Tetap dibawa Dayaknya. Masya Allah. Berarti sebagian besar mualaf ini dari Dayak atau gimana? Ke sebagian besar ini Dayak. Dayak ya. Cina sedikit ya yang Cina sedikit. Ini rindu rasanya pengen ini main belajar gendang lagi. Tapi karena masih PPKM kan. Kadang kayak gini belum bisa ini ya, belum bisa main. Ibu dengar ini ya dekat
ikut pengajian Munjalan juga ya? Iya, saya kan ikut di Munjalan. Sering ikut? Saya kemarin datang baru 1 kali yang datang. Waktu yang berbuka puasa bersama itu waktu itu saya tidak bisa hadir. Sebenarnya saya diundang juga sama Bu Yuli kan. Apa yang Ibu rasakan ketika bergabung bersama teman-teman yang kebanyakan para mualaf? Senang lah, kan kita semua mualaf bisa berkumpul segitu banyak kan mualaf semua. Tujuannya satu, cari ilmu untuk dunia akhirat. Kan senang, malahan kita cari nih, yuk ayo yang mualaf baru ikut. Kita cari kan, sama-sama cari ilmu kita. Seperti kami belajar nih ya, bukan hanya belajar ngaji itu, kan fikih, taksin, itu yang kami belajar, ngaji tilawah, tajwid. Nah, seperti kalau fikih itu kan mencakupi segala wudu, segala sholat kan. Nah, memang kebanyakan mualaf ini memang butuh seorang ustadz. Betul Iya, sekali, sangat betul. butuh membimbing mereka ke jalan yang lebih baik lagi. Saya dulu zaman saya masih muda berkecimpung juga di gereja sih. Aktif itu, ya? Aktif gitu. Apa tuh yang di gereja yang nyanyi kor itu saya kor. pasti ikut lah itu dulu. Pasti ikut. Lomba antar sekolah dulu kan sekolahnya di yayasan kan. Di yayasan. Nah, jadi lomba antar sekolah. Dapatlah buku hadiah tuh, buku Madah Bakti kan zaman dulu masih ingat saya. Itu sering menang berarti ya? Nah, sering menang. Allah. Kalau regu saya menang. Nanti kan kelompok ini kan dia antar kering-kering kan dulu. Antar kering-kering. Masih ingat ya. Sampai sekarang masih ada hadiah itu. Masih ada? Tapi di kampung saya simpan. Ada nama saya. Saya pernah pulang tunjukkan ke suami. Nah, ini loh ya hadiah saya dulu waktu saya masih Kristen. Ternyata dulu pernah prestasi juga. Gitu. Menurut Ibu, seberapa penting sih guru ngaji untuk para mualaf? Ya penting sekali lah. Bagaimana kalau tak ada gurunya, tak nak pandai. Makanya guru ngaji itu harus diperhatikan sih sebenarnya ya mereka. Namanya guru ngaji, apalagi yang ngajar dari rumah ke rumah itu. Ilmu loh yang dibagikan untuk di akhirat. Kadang-kadang mereka ngaji pakai motor, tidak-tidaknya uang bensin harus kita perhatikan. Coba kalau tidak ada guru ngaji, apa jadinya kita nih sekarang? Berarti sosok ustadz ini penting. Sosok ustadz, segar guru-guru ngaji kampung, itu penting sekali lah. Dakwah terus tanpa henti. Istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai ke surga.